Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama rubrik Mimbar Sud dengan berita-berita terbarunya. Nah, kali ini kita duet bersama pakar sosmed nih, Bung Rizky Awal. Nah, Bung Rizky Awal ini memang sepak terjang luar biasa ya. Dulu sering juga mimbar, tapi itu juga sering-sering viral sama dia. Tentang breaking news ya, tentang ada orang yang meninggal atau apa ya. Tapi kadang-kadang ada juga tentang breaking news yang terbaru juga ya, entah tentang bencana alam atau segala macam ya. Sempat juga videonya tembus sampai hampir di atas 500.000 ya. Nah, Bung Rizky Awal, kali ini kita mau coba bahas tentang larangan nih, larangan buka puasa bersama Pak Jokowi. Emang lucu juga ya kalau kita diamkan, ini jadi hal yang biasa, dan jadi umat tuh jadi nggak sensitif terhadap hal-hal kayak gini ya. Kalau kita dia ikut diamkan atau kita ikut ya istilahnya nyantai-nyantai baik gitu. Lu mau ngomong apa ya gue biasa-biasa aja gitu. Tapi yang kita serbu adalah, yang kita protes adalah opininya bahwasannya bukber dilarang itu sesuatu yang aneh itu. Untuk sebelum kita bacakan beritanya, Bung Rizky Awal ya, silakan menyapa penggemar Mimbar Tep ya. Ya, makasih Bung sudah mempersilakan saya untuk bicara nih terkait dengan lagi heboh sih memang Pak Jokowi melalui surat yang beredar luas ya. Memang diperuntukannya untuk kalangan pejabat sih. Tapi kan konteks di sini pada akhirnya pejabat juga akan memaksakan bawahannya juga untuk melarang untuk buka bersama. Yang anehnya adalah larangan ini ya disinggung banyak beredar karena akan meningkatkan jumlah penyakit COVID-19 di tengah-tengah kekebalan imun masyarakat di Indonesia yang menurun, katanya begitu. Tapi masalahnya adalah begini, teman-teman semuanya ya, para Mimbar Mania lah gitu ya. Apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi dengan surat yang beredar luas ini justru sangat bertentangan dengan apa yang terjadi belakangan ini. Misalnya konser Blackpink itu 2 kali, 2 hari 2 kali ya, berarti diadakan 2 kali ya, di hari Sabtu dan hari Minggu, dan Masya Allah penuh sekali penontonnya. Itu kalau dinyatakan COVID itu berapa banyak itu, sangat banyak gitu. Seharusnya habis itu dilakukan pemeriksaan juga gitu. Kalau larangannya untuk semata-mata ini, dan juga di beberapa tempat-tempat lokasi-lokasi di berbagai daerah itu kita bisa melihat betapa banyak case yang kerumunan yang lebih dari itu. Ya, lantas kenapa ini dilarang? Buka puasa bersama ini dilarang. Justru harusnya pemerintah mengeluarkan surat edaran mendukung buka bersama yang ya di dalamnya ada sholat berjamaah ya, kemudian itu ada nilai-nilai Islam. Kenapa? Ini tentu akan menghidupkan ekonomi ya. Kenapa? Masa-masa sekarang ini justru ditunggu oleh restoran-restoran, tempat-tempat makan, warung-warung makan, bahkan hotel-hotel agar hidup nih tempat buka puasanya. Itu sih. Baik, Bung Rizky Awal ya. Gila, keren perspektifnya. Tapi Bung, kalau menurut Anda kan tadi bilang ini seharusnya ya bertentangan dengan kondisi waktu ketika konser itu ya. Dan lagi pula sebenarnya ekonomi umat itu sedang jatuh-jatuhnya semenjak COVID, tapi ketika bulan puasa ini umat lagi mulai bangkit lagi, dan kemudian biasanya kalau di bulan puasa itu apa aja laku memang, betul kan? Dan ini kenapa kok kayaknya jadi dibatasin begitu ya. Tapi
Alhamdulillahnya itu pembatasannya sebatas ASN sih. Cuma kan kita melihat juga bahwasannya kok sebegitunya gitu loh. Kalaupun memang nggak suka ASN itu bukber mungkin pakai anggaran negara mungkin ya. Nah, itu ya silahkan diatur aja, jangan pakai anggaran negara, silahkan bukber. Mungkin suratnya begitu ya. Jangan melarang bukber total berarti. Kalau total kan berarti global, semua ASN itu nggak boleh dilarang bukber ya. Tapi ini total itu nggak boleh bukber, dan lagi pula ada ancaman gitu, ada ancaman dari pejabat nih, dari ini ya, Menpan RB ya. Baik, nanti sebentar saya bacakan dulu. Nah, ini dari detiknews.com ya, Detik Sulsel ya. Nah, bahwasanya ini ada berita ini dari Detik Sulsel, ditegaskan lagi setelah surat kemarin beredar bahwasanya larang buka bersama ya. Nah, sekali ini dari Menpan RB menterinya Abdullah Anwar, foto Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Waduh, ngeri juga ya, pakai peci larang bukber. Ngeri. Pejabat ASN langgar larangan buka bersama Ramadan terancam sanksi. Dikutip dari Detik Sulsel ya, Jumat 24 Maret 2023 hari ini, tadi pagi. Baik, saya bacain aja. Presiden Joko Widodo, Jokowi melarang pejabat dan ASN di lingkup pemerintahan berbuka bersama selama Ramadan 2023. Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengancam akan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan itu. Dilansir dari Detik Finance ya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan kewajiban mematuhi perintah presiden tersebut mengacu peraturan pemerintah PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Apabila ada yang melanggar arahan tersebut, Inspektorat Jenderal di masing-masing instansi akan turun tangan. Waduh, ngeri semuanya Inspektorat Jenderal Isjen ya, dari masing-masing instansi ya, turun tangan. Nah, ini kata Azwar Anas ya, tentu bila tetap ada PNS yang buka bersama di lingkungan pemerintah, nanti bisa dilihat sejauh mana pelanggarannya. Sudah diatur apakah masuk kategori ringan, sedang atau berat. Jadi pecat tadi semua ada ya. Dan jenis hukumannya juga sudah ada, mulai lisan, tulisan dan sebagainya. Tentu nanti inspektorat di masing-masing instansi akan mengkaji, ujar Anas. Ya, Kamis 23 Maret ya. Nah, Anas menyatakan salah satu alasan dari disiarkannya imbauan tersebut adalah Indonesia masih dalam transisi pandemi menuju endemi COVID-19 ya. Ya, masyarakat juga diimbau agar berhati-hati akan kondisi ini. Intinya kita harus tetap berhati-hati karena ini transisi dari pandemi COVID-19 menuju endemi, tegasnya. Perintah Jokowi itu berlaku untuk menteri, kepala lembaga atau badan, TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara, PNS dan PK ya. Sementara untuk masyarakat umum sendiri tidak ada larangannya. Berarti sementara untuk masyarakat umum sendiri tidak ada larangan. Saya ulang lagi. Sementara untuk masyarakat umum sendiri tidak ada larangannya. Anas mengaku selama Ramadan semua ASN harus tetap fokus bekerja meningkatkan pelayanan publik. Waduh, keren banget ya di balik itu semua. Jadi para menteri, kepala lembaga, badan hingga pemerintah daerah harus mematuhi, tetapi untuk masyarakat umum tidak ada larangan berbuka puasa bersama dan diatur dengan sebaik-baiknya. Saat ini kita masih harus berhati-hati, ujar Anas ya. Menpan RB juga menambahkan bila ada dana gotong royong yang telah digalang ASN untuk buka bersama di lingkungan instansi pemerintah, dana tersebut bisa disalurkan ke panti asuhan dengan perwakilan ASN yang ada. Jadi jangan sampai ada kesan di publik ada ASN yang sibuk jadi panitia buka bersama ya. Ya itu sih kelewatan banget kalau menurut saya sih. Nah, lanjut lagi, ini arahan Jokowi agar pejabat meniadakan buka puasa bersama itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 38 Seskap Seskap ya, DKK 03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023. Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, buka puasa itu atau arahan presiden itu
hanya ditujukan kepada para Menko, para Menteri, kepala lembaga pemerintah, ucap Pramono Anung dalam pernyataan pers di akun YouTube Setpres ya. Pramono Anung mengatakan larangan ini tidak berlaku untuk masyarakat umum. Oleh karena itu masyarakat tetap diberi keluasan untuk melakukan buka puasa bersama. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberi kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama, ujar Pramono. Ada 3 poin dalam surat arahan Jokowi tersebut. Berikut ini poin-poinnya ya. Nah, kemarin kita udah bacain. Nah, dari poin-poin tersebut ya, tetap ya, karena penanganan COVID-19 masih dalam masa transisi ya. Terus sehubungan dengan buka puasa bersama agak ditiadakan, dan itu ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota ya. Nah, ini Bung Rizky Awal ya, karena ini ditekankan di sini bahwasannya masyarakat umum tidak dilarang ya. Ini tetap khusus untuk ASN dan jajarannya, pejabat segala macam. Ya, memang begitu kan. Nah, ini tergantung pada ASN-nya sendiri ya. Mau buka puasa bersama atau tidak itu ada sanksinya juga. Nah, pertanyaannya, sanksi itu kan pribadinya mungkin pakai koceknya sendiri ya. Mungkin bukber pakai koceknya sendiri, atau mungkin di warteg-warteg atau apa dia ngumpul gitu. Masa iya sih tetap dilarang juga, kan agak aneh gitu lah. Menurut Bung Rizky Awal gimana, Bung? Jadi begini Bung ya, dari perspektif manapun sebenarnya, kalau dinyatakan bahwasanya ini untuk menjauhi dari perkara endemi dan melarang sebagian atau menyeluruh terkait ASN untuk berbuka puasa bersama, harusnya nih menurut Ani ya nanggung gitu loh. Kenapa tidak pemerintah untuk menanggapi berbagai endemi ini ya, jangan ada jamaah tarawih lebih dari misalnya 100 orang misalnya, begitu gitu loh. Ya, ini kan nanggung sebenarnya perspektif yang dibangun oleh pemerintah dengan alasan untuk menjaga agar tidak kembali lagi terjadi pandemi, tapi terjadi dengan endemi, dengan pembatasan ini sesuatu hal yang sangat tidak irasional ya, sangat irasional ya, tidak masuk akal. Selain memang beberapa fakta yang harus kita perhatikan nih, teman-teman semuanya, para pendengar semuanya, para penonton semuanya, justru di saat inilah Ramadan ini berbagai resto, tempat makan itu justru mengharapkan juga buka puasa bersama, baik itu dari lingkungan keluarga maupun pihak kantor gitu ya, perkantoran. Bahkan bisa jadi salah satu bentuk yang membuat aktivitas itu menjadi baik itu ketika para teman-teman kantor, rekan-rekan kantor ini saling berkomunikasi, melepas penat, melepas lelah, sehingga ini akan menjadi kemajuan tersendiri ketika berkantor itu dilakukan, apalagi ini untuk kantor-kantor dinas, kedinasan ya. Sangat disayangkan sekali dengan pernyataan atau surat yang edaran yang keluar ini. Ya, itu yang perlu dicatat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau memang sudah deal dengan endemi itu, maka harusnya kunci utamanya adalah justru membatasi kunjungan wisatawan dari luar negeri, atau memperhatikan baik-baik semua wisatawan dari luar negeri gitu. Ya, apakah mereka membawa penyakit atau tidak? Sebenarnya di dalam negeri ini harus didorong untuk bisa aktif meramaikan tempat-tempat makan, tempat-tempat wisata, tempat-tempat ibadah, bahkan sholat. Ya, itu Masya Allah harus diramaikan gitu. Apalagi kalau kemarin itu ada larangan misalnya di beberapa tempat itu tidak boleh melakukan tarhib keliling misalnya ya. Sangat disayangkan pula gitu. Ini justru ekonomi mana lagi naik-naiknya. Ya gitu. Sebenarnya kalau saya perhatikan ya dari berita ini, Bang ya, sebenarnya adalah ketika Pak Jokowi itu menyatakan bahwa saya di pembatasan atau tidak harus menggunakan masker di tempat-tempat umum, kenapa juga tidak diberlakukan di wilayah transportasi misalnya begitu ya. Misalnya
akses kereta api misalnya, atau akses pesawat terbang yang mayoritas masih menggunakan masker. Sebenarnya kalau kita ke luar negeri teman-teman semuanya, itu beberapa pesawat penerbangan yang ke arah luar negeri itu justru lebih lebih simpel gitu, tidak harus menggunakan masker dalam penggunaan aktivitasnya gitu. Kembali lagi, ketika sanksi tegas dilakukan kepada pejabat ini, apakah betul ini juga ditegaskan dalam tanda kutip kepada aturan yang lain, ya tidak tebang pilih gitu, atau hanya nanti ya melihat saja lah ya yang kedapatan ya dia akan dihukum lah begitu. Ya, justru menurut saya jangan. Justru inilah saat sebenarnya para pejabat-pejabat dinas nih ya supaya tidak disebut dalam flexing tadi, ya mereka bisa, harusnya anjuran Pak Presiden itu boleh buka bersama di tempat-tempat resto-resto yang tidak dalam arti kata makanannya tidak mahal-mahal misalnya. Ya, per porsi tidak boleh melebihi 100.000 rupiah misalnya begitu. Ya, kalau ada 30 orang dengan di bawah 100.000 ya, relatif lebih aman gitu. Itu supaya untuk bisa menjangkau ekonomi resto-resto kecil dari UMKM dan segala macam gitu ya. Bahkan resto-resto di mall juga bisa kembali lagi selamat, karena melihat betapa panjangnya masa pandemi yang berlalu kemarin, yang menyebabkan banyaknya ekonomi kita ya bangkrut ya, beberapa toko-toko itu mulai bangkrut gitu. Jadi saran saya terpenting justru harusnya digalakkan kembali tentang berini gitu. Bahkan saya bilang itu kalau bisa pejabat ASN ya supaya tidak flexing itu menjembatani lah, misalnya bukber di masjid bersama sampai sholat isya misalnya sampai sholat taraweh, biar rame itu masjid gitu, biar tobat juga, nggak ada flexing segala, tidak melakukan korupsi segala gitu. Jadi itu saran saya teman-teman semuanya, mudah-mudahan didengar oleh pejabat yang membuat surat edaran itu, Bung. Wah, mantap juga perspektifnya, luar biasa ya Bung Rizky awal ya. Tapi semoga aja ini didengar oleh oleh para pemangku jabatan ya, karena biasanya sih agak susah ya. Karena jangankan saran kayak begini ya, demo berjilid-jilid soal Perpu Cipta Kerja aja akhirnya tetap disahkan sebagai undang-undang. Emang rempong memang kadang-kadang kalau sama rezim sekarang ini. Tapi bukan berarti kita berhenti bersuara ya, tetap suarakan apa yang menjadi keluh kesah kita sebagai warga negara ya. Baik, sekian dulu dari kita berdua dari ujung negeri anta berantai ya, bersama Bung Rizky Awal ya, pegiat sosmed yang luar biasa ya, dengan narasi-narasinya yang jos, mantap, keren, cadas kalau kata Refli Harun ya. Baik, sekian dari kita berdua guys. Nantikan perspektif kita di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.